Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Iki Anur dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sekarang saya akan membahas infografis yang saya buat tentang tafsir penciptaan manusia. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan salah satu ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah menjelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tanah, summa ja'alnahu nutfatan, sperma, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, rahim. Summa khalaqnal nutfata, kami rubah sperma alaqah menjadi darah, fa khalaqnal alaqata mudghah, darah berubah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman, daging kami rubah menjadi tulang. Fa kasawna idhama lahma, tulang itu kami balut lagi dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, setelah itu kami rubah menjadi makhluk lain yang berbeda. Berbeda dari daging, berbeda dari tulang, berbeda dari darah, berbeda dari air. Jadilah makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada 7 fase proses penciptaan manusia. Sebelum saya jelaskan fase-fase proses penciptaan manusia, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa proses penciptaan manusia terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan primordial dan tahapan biologi. Tahapan primordial adalah tahapan yang hanya dilalui oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan biologi. Tahapan ini adalah tahapan yang dilalui oleh manusia selanjutnya atau keturunan Nabi Adam. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase penciptaan manusia pertama berawal dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah ini dibentuk seindah-indahnya dan diberikan ruh di dalamnya. Setelah itu jadilah manusia, Nabi Adam. Menurut sains modern, unsur yang ada di tubuh manusia sama dengan unsur yang terdapat di tanah. Seperti misalnya unsur air, oksigen, karbon, kalsium, dan masih banyak lagi. Fase yang kedua, nutfah. Manusia yang awalnya berasal dari tanah, kemudian berubah bentuk menjadi nutfah atau sperma. Perubahan ini dibentuk melalui proses makanan yang dikonsumsi oleh manusia, yang mana asal mula makanan itu bersumber dari tanah. Pada fase ini, sel sperma laki-laki dan sel ovum perempuan bertemu dan bercampur di dalam rahim wanita. Di sini juga dijelaskan ada kurang lebih 250 juta sperma yang memancar. Buset, banyak banget ya. Namun hanya satu sperma yang bisa bertemu dengan ovum. Fase ketiga, alam. Pada fase ini, sperma dan sel telur melebur menjadi satu, kemudian berubah menjadi zigot. Zigot ini bentuknya gumpalan darah dan menempel di dinding rahim untuk menghisap darah ibunya. Dalam istilah bahasa Arab sendiri, kata alaqah artinya lintah atau istilahnya sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Mirip seperti lintah yang menempel di tubuh untuk menghisap darah. Fase keempat, mudghah. Alaqah berubah menjadi mudghah pada minggu keempat usia janin. Di sini dijelaskan bahwa pada fase ini janin telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bisa dilihat di sini, tubuh janin sudah mulai terbentuk ya, seperti huruf C, panjangnya sekitar 0,5 cm dengan berat 0,4 gram. Selanjutnya fase kelima, yaitu idham. Dalam firman Allah dijelaskan, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Maksudnya, gumpalan daging tadi dibentuk menjadi sosok yang memiliki kepala, kedua buah tangan, kedua buah kaki lengkap dengan tulang-tulangnya dan urat-uratnya. Di sini bisa dilihat, nah di fase ini rangka tulang manusia mulai dibentuk dan tulang-tulang mengeras. Fase keenam, lahna. Nah, setelah tulang-tulang tadi dibentuk
dan rangka manusia sudah mulai terbentuk sempurna, kemudian tulang-tulang tadi ini dibalut dengan daging lagi, atau dalam istilah biologi disebut otot. Fungsi otot ini untuk membungkus tulang-tulang, berfungsi juga untuk menguatkan tubuh manusia. Memasuki fase yang terakhir, yaitu fase khalqun akhar, berubah menjadi makhluk lain. Setelah melewati fase-fase tadi, nah di fase ini janin sudah mulai terbentuk sempurna. Artinya sudah siap untuk dilahirkan di muka bumi. Setelah janin lahir, janin ini kemudian berubah menjadi makhluk lain, yaitu manusia. Manusia yang memiliki karakter-karakter yang diberikan oleh Allah. Karakter-karakter istimewa. Teman-teman, manusia diciptakan di muka bumi tidak hanya semata-mata diciptakan, namun manusia diciptakan di bumi membawa 3 misi yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama, untuk beribadah sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga bumi agar tidak terjadi kerusakan. Yang terakhir adalah memakmurkan bumi. Kalau manusia ini bisa menjalankan 3 misi ini, itu berarti akan menjadi manusia yang, kalau enggak, wallahu a'lam, bad. Nah, itu tadi 7 fase penciptaan manusia. Sebenarnya ada banyak versi tafsir yang berbeda mengenai pembahasan ayat ini. Tadi saya menjelaskan versi tafsir yang saya pelajari dan pahami, kemudian dikaitkan dengan sedikit ilmu kedokteran. Teman-teman juga bisa mempelajari versi tafsir yang lain, karena ada banyak penafsiran ya teman-teman yang bisa teman-teman pelajari. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.